Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Wulandari dengan NIM 2032300041 Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang telah saya lakukan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi UAS Manajemen Pendidikan Islam dengan mata kuliah Manajemen Kurikulum dengan dosen pengampu Miss Yuliana Afifa MPD. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal tentang kurikulum merdeka dengan judul Inovasi Kurikulum, volume dan halaman, volume 19 nomor 2 tahun 2022, halaman 251 sampai dengan 262. Penulis Tono Supriyatna Nugraha. Reviewer saya sendiri. Masuk pada permasalahan pendidikan yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 untuk mengatasi perbedaan ketercapaian kompetensi siswa sebagai akibat krisis pembelajaran yang terjadi saat ini, diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, di mana kurikulum merdeka menjadi salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada kurikulum merdeka mengedepankan konsep merdeka belajar bagi siswa yang dirancang untuk membantu pemulihan krisis pembelajaran yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19, penggunaan teknologi dan kebutuhan kompetensi di era sekarang ini menjadi salah satu dasar teknologi yang semakin masif, serta program lain yang dirancang oleh pemerintah seperti sekolah penggerak, guru penggerak, SMK pusat keunggulan, dan sebagainya. Dalam salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan kurikulum merdeka untuk pemulihan krisis pembelajaran. Baik, selanjutnya tujuan penelitian. Kurikulum harus responsif dan komprehensif dalam kehidupan sosial, tidak overload, relevan, dan mampu menyeimbangkan keberagaman dan keperluan dalam setiap masa. Kutipan dari Julaiha 2019. Selain itu, kurikulum harus selalu dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan dalam faktor yang mendasarinya. Kutipan dari Insani tahun 2019. Seiring perkembangannya, kurikulum selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan siswa. Salah satunya kurikulum 2013 yang menjadi rujukan pendidikan nasional saat ini yang sepenuhnya mendorong pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa dituntut untuk aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran, dan guru dengan segala keilmuannya tidak hanya berperan sebagai pengajar tapi dituntut untuk menjadi inspirator. Kutipan dari Rindiantika tahun 2017. Pembelajaran lebih mengoptimalkan daya pikir dan kreativitas siswa untuk menambah keterampilan dan pengetahuannya. Belajar menemukan melalui eksperimen. Kutipan dari Ingsan dan Hadi tahun 2018. Perbedaan yang mendasari dengan kurikulum sebelumnya adalah guru tidak lagi menerapkan metode berceramah dan bukan hanya satu-satunya sumber pengetahuan. Bisa saja siswa mendapatkan pengetahuan dari sumber lain seperti internet. Selanjutnya yaitu sumber data. Kurikulum Merdeka adalah salah satu inisiatif yang diimplementasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam upaya pemulihan krisis pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada sekolah dan guru dalam menyusun dan melaksanakan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Beberapa sumber dan referensi terkait kurikulum merdeka. Yang pertama, Pemerintah Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Situs resmi
Kemendikbudristek menyediakan berbagai dokumen dan informasi terkait kurikulum merdeka, termasuk panduan implementasi dan menteri pelatihan. Bisa dilihat di atas, itu sudah ada situs untuk mencari situs merdeka di Kemendikbud. Yang kedua, platform Merdeka Belajar. Platform ini menyediakan berbagai sumber belajar, modul ajar, dan referensi untuk guru dan siswa dalam mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka. Itu juga sudah ada platform Merdeka Belajar, bisa dicari. Yang ketiga, laporan dan evaluasi. Laporan dari lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan NGO yang bergerak di bidang pendidikan juga sering kali memberikan evaluasi mengenai efektivitas kurikulum merdeka. Laporan dari UNESCO atau UNICEF tentang pendidikan Indonesia. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di masa sebelum dan pandemi COVID-19, Kemdikbudristek menerbitkan kebijakan untuk menggunakan kurikulum 2013 serta menyederhanakan kurikulum 2013 menjadi kurikulum darurat yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi satuan pendidikan dalam mengelola pelaksanaan proses pembelajaran dengan substansi materi yang esensial. Keberadaan kurikulum merdeka di SP atau SMK-PK menjadi salah satu best practice sebagai upaya perbaikan dan pemulihan krisis pembelajaran akibat keberadaan pandemi COVID-19 yang diluncurkan pertama kali tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, Kemdikbudristek juga memberikan kebijakan untuk sekolah yang belum siap untuk menggunakan kurikulum merdeka, seolah-olah tersebut masih dapat menggunakan kurikulum 2013 sebagai dasar pengelolaan pembelajaran untuk pemulihan krisis pembelajaran tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Begitu juga kurikulum darurat yang merupakan modifikasi dari kurikulum 2013 masih dapat digunakan oleh satuan pendidikan. Baik, selanjutnya hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang disebut Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Kemdikbudristek, akan diperoleh data kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka jalur mandiri, sehingga dapat terpetakan satuan pendidikan mana yang akan memperoleh dukungan berupa pendampingan di bawah Kemdikbudristek dalam menjalani IKM jalur mandiri. Berbagai best practice dalam konten pembelajaran dari kurikulum merdeka jalur mandiri teridentifikasi jelas sehingga menjadi fokus pada pendampingan oleh Kemdikbudristek nantinya. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam jurnal, fleksibilitas kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam jurnal, fleksibilitas dalam pembelajaran, berpusat pada siswa, pemulihan dan penyusunan pasca pandemi. Kekurangan dari jurnal, implementasi yang tidak merata, tantangan dalam evaluasi dan assessment, beban administratif dan teknis. Terakhir adalah kesimpulan dari jurnal yang saya teliti, yaitu penelitian ini dapat disimpulkan pelaksanaan kurikulum merdeka menjadi salah satu fokus Kemdikbudristek saat ini. Implementasi kurikulum merdeka salah satunya bertujuan untuk memulihkan krisis pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Krisis pembelajaran yang terjadi akibat adanya COVID-19 ini mengakibatkan satuan pendidikan perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum darurat yang sudah dilaksanakan selama pandemi sebagai masukan untuk implementasi kurikulum merdeka nantinya. Perubahan merupakan suatu yang alamiah dan selalu akan terjadi, termasuk dalam kondisi pendidikan. Krisis pembelajaran yang telah terjadi
diiringi dengan kondisi kedarurat pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap perubahan pendidikan di Indonesia. Berbagai strategi dan dikembangkan oleh Kemendikbud untuk kemudian implementasinya dapat disesuaikan dengan keadaan satuan pendidikannya masing-masing.